Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau gali bab 1 dari buku Masters of Scale. Judulnya menarik banget nih, Getting to Know, atau ya, menuju kata tidak. Betul. Judul yang agak, gimana ya, provokatif mungkin ya. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini kutipan langsung dari bab itu. Misi kita nih pengen coba bongkar kenapa sih kata tidak yang sering banget dihindari. Iya, ditakutin banget biasanya. Nah, itu dia. Kenapa justru bisa jadi aset tersembunyi buat wirausahawan? Kata bukunya sih, ide terbaik itu awalnya sering kelihatan mustahil. Jadi penolakan di awal itu mungkin malah bagus. Bisa jadi, bisa jadi. Kita mulai dari cerita Catherine Minshew deh, pendiri The Muse. Gila sih, ini 148 kali ditolak sebelum dapat pendanaan. Bayangin aja, ditolak terus-terusan gitu. 148 itu angka yang wow ya. Tapi intinya bukan cuma angkanya sih. Bab ini tuh ngajak kita paham kalau tidak itu nggak selalu berarti game over. Oke. Justru sering banget ada informasi berharga yang kelewat gitu aja di balik berbagai jenis penolakan. Kalau kita dengerin baik-baik kenapanya, itu bisa ngubah ide bagus jadi ya revolusioner lah. Ah, jadi kayak petunjuk gitu ya? Iya, bisa jadi petunjuk potensi sebenarnya. Atau bantu kita nyempurnain strategi. Ada emas di sana kalau kita tahu cara carinya. Berarti 148 penolakan si Min Show itu bukan cuma tembok ya, tapi kayak semacam peta gitu, yang bikin dia makin kuat, bisnisnya makin fokus, tiap tidak jadi pelajaran. Walaupun pasti sakit sih ya ditolak gitu. Tepat sekali. Sakit pasti, tapi ada pelajarannya. Dan ini nyambung banget sama salah satu prinsip dasar kewirausahaan. Ide-ide baru yang beneran gede itu seringnya kontrarian. Kontrarian, maksudnya? Melawan arus gitu. Beda banget sama pemikiran umum. Makanya awalnya kelihatan aneh, beresiko tinggi, dan ya jelas ngundang banyak tidak. Oh, kayak Airbnb itu ya? Siapa coba dulu mikir nyewain kasur angin ke orang asing itu bakal jadi bisnis gede. Aneh banget kan kedengarannya dulu? Hahaha, iya kan? Atau itu, Tristan Walker sama pisau cukurnya yang single blade, cuma satu mata pisau. Nah itu, dianggapnya niche banget, pasarnya kecil. Padahal pasar cukur kan isinya yang multi blade semua. Justru itu. Tapi ide-ide kayak gitu yang seringkali malah boom, meledak. Dan ada untungnya loh di balik ide kontrarian. Untungnya apa tuh? Kalau investor gede, kayak visi gitu, nggak langsung ngeh, nggak langsung paham sama ide kita. Kemungkinan besar, mereka juga belum kasih dana ke pesaing yang idenya mirip. Nah, kita jadi punya keunggulan waktu. Itu penting banget. Wah, masuk akal juga ya. Tapi tadi dibilang jenis-jenis penolakan. Emang tidak itu ada macam-macam ya? Di buku disebut tidak yang menggeliat atau ya tapi. Itu gimana maksudnya? Ah, iya. Itu tuh penolakan yang halus tapi nyesek juga kadang. Jadi orangnya bilang idenya bagus, tapi... Nah, ada tapinya. Tapi, Tapi itu cocoknya buat orang lain, bukan buat dia. Reid Hoffman tuh ngalamin pas awal-awal LinkedIn. Banyak yang bilang, oh idenya oke nih, tapi buat profesional senior lah, bukan buat saya yang masih muda. Atau kebalikannya, oh jadi kayak bagus sih, tapi bukan buat saya gitu ya? persis. Atau bagus buat industri tech, bukan industri saya. Selalu ada tapinya, gitu. Nggak langsung nolak, tapi ya menggeliat gitu. Dan si Hoffman malah pakai rentetan, ya tapi itu buat lihat pola ya. Terus akhirnya dia bikin jaringan yang lebih terbuka. Dan itu kunci sukses LinkedIn. Jadi kuncinya dengerin informasi di balik tidaknya itu ya. Itu dia. Dengerin alasannya, informasinya. Bukan cuma kata tidaknya doang. Tapi hati-hati juga. Sebaliknya juga berlaku. Maksudnya? Mengabaikan kritik yang jujur, yang beneran ada dasarnya. Itu bisa fatal. Contohnya Mark Pincus, pendiri Zynga. Dulu dia punya platform sosial namanya Tribe, tapi gagal. Kenapa tuh? Salah satu alasannya, dia abaikan masukan dari pacarnya sendiri. Pacarnya bilang, nggak nyaman pakai platform itu. Nah, Pincus nggak dengerin. Pelajarannya, kita harus bisa bedain mana insting yang benar, mana keras kepala yang salah arah. Iya juga ya, bedainnya itu yang susah kadang. Tapi ada juga kan penolakan yang datang bukan karena idenya jelek, tapi mungkin karena waktunya nggak pas atau dari orang yang salah. Kayak Sarah Blakely, pendiri Spanx, dia kan sengaja nggak cerita idenya ke teman atau keluarga setahun penuh. Nah, betul banget. Sarah Blakely itu sadar, ide baru lahir tuh rapuh banget, gampang mati.
Masukan dari orang terdekat, niatnya sih baik ya, mau ngelindungin kita dari gagal. Iya, pasti niatnya baik. Tapi justru seringnya malah mematikan ide itu di awal. Mereka mungkin bilang, ah kalau idemu bagus kok belum ada yang bikin. Atau, hati-hati loh, nanti dihajar perusahaan gede. Kadang lebih baik cari masukan dari orang luar. Ahli mungkin, yang bisa kasih kritik membangun tanpa beban emosi itu. Oke. Jadi, ini pertanyaan penting buat Anda yang lagi dengerin nih. Gimana biasanya Anda nanggepin penolakan? Ngelihatnya sebagai pintu ketutup rapat atau Sebagai data aja, buat benerin arah. penting banget buat kita bisa nerima umpan balik, apalagi yang negatif ya. Jadi semacam bensin lah buat perbaikan. Tapi perlu diingat juga nggak semua tidak itu sama kualitasnya. Maksudnya gimana tuh? Ya kita perlu belajar milah. Mana nih kritik yang beneran membangun, yang perlu kita dengerin banget. Terus mana penolakan yang ya mungkin muncul cuma karena orang lain takut atau nggak paham aja sama ide kita. Bisa jadi. Bahkan sekelas Reid Hoffman aja pernah salah nilai loh. Dia dulu ngelewatin kesempatan investasi awal di Etsy. Kenapa? Karena dia ngelihatnya cuma kayak toko pernak-pernik biasa, nggak ngelihat potensi komunitas besarnya di balik itu. Jadi mengenali jenis penolakannya itu kunci buat ngeresponnya dengan pas. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, intinya penolakan itu bagian alami, bahkan mungkin sehat ya, dalam perjalanan sebuah ide besar, apalagi yang tadi itu, kontrarian. Iya, betul. Jangan lihat tidak sebagai akhir jalan, tapi lebih kayak tambang informasi, gitu ya. Setiap tidak bisa jadi petunjuk buat nyempurnain ide kita, strategi, tujuan. Persis. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda coba mikir bentar. Ingat-ingat lagi deh penolakan terakhir yang Anda terima buat sebuah ide. Coba lupain dulu rasa kecewanya. Kira-kira informasi apa ya yang sebenarnya nyempil di balik penolakan itu? Apa itu sinyal buat belok dikit mungkin? Atau malah nunjukin ada kelemahan di konsep awal yang belum Anda sadari? Siapa tahu, menggali makna di balik tidak, itu justru kunci Anda berikutnya.